Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa sanuwasilu fi dirasah Kitabul Mubarak wa huwa kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Ibnu Ismail Al-Muzani Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullahu taala. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Syarh Sunnah. Dan kita masuk ke bagian pokok dari kitab ini tentang pembahasan al-ulu wal ma'iyah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Malik rahimahullahu taala di sini berbicara tentang dua perkara penting, yaitu isbatu sifatil ulu lillahi ta'ala wal kalam anil ma'iyah. Malik rahimahullah ta'ala berbicara dua judul besar di fakrah atau di alinea ini. Yang pertama menetapkan sifat ulu. Al-ulu sifat dzatiyah, yaitu sifat al-ulu yang artinya Allah Maha Tinggi. Itu diterjemahkan sederhana dalam bahasa Indonesia. Al-ulu, Allah Maha Tinggi. Adapun yang kedua adalah ma'iyatullah ala khalqihi, yaitu menetapkan tentang ma'iyah yang diartikan Allah bersama makhluknya, yaitu bi ilmihi wa basarihi wa sam'ihi. Qala alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umuri wa anfada fi khalqi sabiqul maqduri ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya, sisanya berkaitan dengan takdir ya. Alin ala arsyihi, bimana Allah Ta'ala alin fawqa arsyihi wa anna Allah Ta'ala istawa ala arsyihi kama sabata fi sab'i ayatin minal Quran. bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi
yaitu tinggi di atas arasnya dan tinggi di atas seluruh makhluknya. Fanusbitu lillah sifatal ulu. Maka kita menetapkan bagi Allah sifat ulu, yang artinya Allah tinggi. Artinya Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, kita baca dulu. Alin ala arsyihi. Al-arsyu yaitu arsy, makhluk min makhluqatillah. Aras adalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya aras apa? Aras adalah makhluk. Min makhluqatillah, makhluk di antara makhluk Allah. Apa yang harus kita tahu tentang aras? Yang pertama adalah makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk Allah. Jadi aras itu makhluk yang paling besar di antara seluruh makhluk Allah. Allah menciptakan jenis-jenis makhluk dari planet-planet as-samawatu sab, langit yang 7, asy-syamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wal ardu, bumi, wan nujumu, dan bintang-bintang, dan makhluk-makhluk yang lain. Maka aras adalah makhluk yang paling agung, artinya makhluk yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati arsy dalam Quran dengan 3 sifat. Ya, dalam Quran Allah mensifati arsy dengan 3 sifat. Pertama, dengan kata-kata al-azimu, arsyul azim. Itu disebutkan dalam beberapa ayat. Itu dalam surah At-Taubah ayat 100 paling ujung, 126. Kemudian surah An-Naml itu disebutkan oleh Hudhud, ya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, ayat ke-26. Kemudian pada surah Al-Mu'minun, di surah Al-Mu'minun ayat 86. Jadi disifati dengan Al-Azim, berarti paling besar, Arsyul Azim. Wa huwa a'zamu mina kursi, dan tentunya aras lebih besar dari kursi. Kita tahu ayat kursi, maka dikatakan makhluk di antara makhluk Allah adalah kursi. Kemudian yang kedua, Allah mensifati aras dengan Al-Majid. Itu dalam surah Al-Buruj, Dzul Arsyil Al-Majid, Dzul Arsy Al-Majidi. Kemudian yang ketiga adalah Al-Karim. Jadi disebutkan dengan Al-Karim. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. Dzul Arsyil Karim. Nah, 3 sifat ini menunjukkan keagungan arsy. Pertama dinamai Al-Azim, artinya memang besar. Besar banget gitu. Dan tidak ada yang tahu ukuran besarnya seperti apa. Tetapi digambarkan oleh Nabi Sallam aras dengan kursi. Jadi besarnya kursi dengan aras ada seperti lingkaran cincin yang dilempar ke bumi ini gitu. Itu gambarannya, besarnya aras dengan besarnya kursi.
Kemudian yang kedua, Al-Majid. Al-Majid bimana duqawi. Artinya memang besar kemudian kokoh. Jadi makhluk yang besar kemudian kokoh. Al-Majid artinya adalah qawi, kuat. Kemudian Al-Karimu. Al-Karim artinya adalah duhasan, artinya indah. Jadi tidak ada makhluk yang lebih indah dari indahnya Arasy. Dan ini Arasy. Jadi Arasy itu makhluk yang paling besar, paling kokoh, dan paling indah. Itu dari sisi sifat Arasy yang ada dalam Quran. Kemudian yang kedua, ala qaulu raji, al-arsyu awalu khalqin khalaqahullah. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita tahu tentang Arasy? Bahwa Arasy adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Jadi Arasy adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan menurut qaul yang raji. Jadi bukan kolam. Ya, walaupun ada hadis yang menunjukkan kolam, tetapi tidak mendahului Arasy. Arasy. Jadi Arasy adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Yang ketiga, a'la makhluqatillah. Yang ketiga bahwa Arasy itu adalah makhluk yang paling tinggi dari semua makhluk. Artinya tidak ada lagi makhluk di atas Arasy. Arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Tidak ada lagi makhluk di atas Arasy. Jadi tidak ada lagi planet. Kalau kita mungkin menggambarkan dengan planet, artinya tidak ada lagi planet, tidak ada lagi makhluk yang ada di atas Arasy. Maka Arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Kemudian yahmiluhu hamalatul arsy minal malaikah. Kemudian Arasy ini dipikul oleh para malaikat. Artinya ada malaikat yang khusus memikul Arasy. Berapa jumlahnya? Samaniyah? Samaniyah berapa? 8 malaikat? Iya. Samaniyah? Samaniyah. Ayat berapa itu? Jadi dipikul oleh 8 malaikat, dan berarti malaikatnya malaikat yang memiliki kekuatan. Ya, para malaikatnya memiliki kekuatan. Ya. Jadi Arasy ini makhluk yang paling besar, pertama diciptakan, makhluk yang paling tinggi, kemudian makhluk yang dipikul oleh para malaikat. Artinya ada malaikat pemikul Arasy. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa Arasy dan para malaikat pemikul Arasy itu tidak dihancurkan ketika ditiup sangkakala yang pertama. Nah, kalau kita baca surah Az-Zumar, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Artinya Arasy ini makhluk yang dikecualikan oleh Allah menurut banyak ulama. Ya.
Nah, itu sekilas tentang arsy yang wajib kita tahu. Yang penting arsy adalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tidak tahu ya, arsy adalah makhluk di antara makhluk Allah. Dengan sifat-sifat yang tadi udah kita sebutkan. Alin ala arsyihi, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Di sini menunjukkan sifat ulu. Sifat ulu. Wa uluwillahi ta'ala tanqasimu ila salasati aqsam, atau ila salasati anwa. Yani uluwullahi ta'ala tanqasimu ila salasati aqsam atau anwa boleh. Yang pertama adalah uluwi sya'ni atau dikenal dengan uluwi sifat. Yani uluwi sya'ni atau dikenal dengan uluwi sifat. Mana uluwi sifat? Yani uluwi sya'ni. Yani Allah Ta'ala mutasifun bisifatil kamal la naqsa biwajhin minal wujuh. Sifatullah Ta'ala sifatun aliyah, sifatun kamal. Yang dimaksud dengan uluwi sya'ni, uluwi sifat, bahwa sifat Allah itu sifat yang sempurna, sifat yang tidak mengandung kekurangan dari satu sisi pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya sifat Allah itu sifat yang sempurna, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, apalagi menyelebihi sifat Allah, tidak ada. Maka ini dinamakan dengan uluwi sifat. Kaqaulihi ta'ala walillahi al-matsalul a'la. Walillahi al-matsalul a'la bimakna as-sifatul ula. Jadi sifat Allah itu sifat yang tinggi, sifat yang sempurna, sifat kamal, sifat yang tidak mengandung satu kekurangan dari satu sisi pun. Jadi sifat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun, sifat Allah itu. Lahu al-asmaul husna wa lahu as-sifatul ula. Lahu al-asmaul husna wa lahu as-sifatul ula. Artinya dalam redaksi ahli sunnah kita mengatakan lahu al-asmaul husna. Bagi Allah itu adalah nama-nama yang baik, asmaul husna. Dan baginya adalah sifat-sifat yang tinggi, as-sifatul ula. Ini al-matsalul a'la, bimana as-sifatul ula, sifat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah ulu qahar. Ini ulu qahrin. Uluwi qahrin. Yang dimaksud dengan uluwil qahr bimakna la mughaliba lahu. Yani la mughaliba lahu. Uluwil qahar artinya Allah Ta'ala
maha berkuasa, maha kuat, maha berkuasa. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Artinya tidak ada yang mengalahkan Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Lillahi al-wahidu al-qahharu. Lillahi al-wahidu al-qahharu. Artinya di sini adalah uluwil qahar. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, tinggi. Ya, kalau digambarkan dalam sisi lain raja di raja, artinya Malikul Amlak. Tidak ada yang berkuasa di atas Allah. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Itu dinamakan uluwil qahar, maha berkuasa. Nah, yang ketiga adalah uluwi dzat, yakni uluwi dzatin, yaitu yang artinya adalah al-fauqiyah. Al-fauqiyah, uluwi dzat artinya zat Allah fauqa jami'i khalqihi, bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Uluwi dzat. Nah, dari tiga sifat ulu, yaitu uluwi sifat, uluwil qahar, uluwi dzat. Maka yang menjadi ikhtilaf itu perselisihan, perbedaan baina ahli sunnah wa baina ahli bid'ah finau asalis. Jadi perbedaan antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah itu pada bagian yang ketiga. Adapun bagian yang pertama, yaitu menetapkan Allah tinggi dalam arti sifatnya, maka itu disepakati oleh ahlul qiblah. Jadi oleh ahlul qiblah disepakati bahwa Allah itu maha tinggi sifatnya. Jadi tidak ada yang menyelisihinya. Semuanya menetapkan bahwa Allah itu disifati dengan sifat ulu, yaitu uluwi sifat. Diyakini bahwa Allah itu sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan dan tidak ada yang menyamai sifat Allah. Ya, semua ahlul qiblah itu sepakat dan menetapkan sifat ulu dalam arti uluwi sifat. Demikian juga yaitu yang kedua, yaitu uluwu qahrin, yang artinya bahwa Allah maha berkuasa, yang artinya tadi dikatakan la mughalibalahu, atau ditambah wala munazi'alahu. Jadi la mughalibalahu, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Wala munazi'a, demikian juga tidak ada yang bisa membantah, bisa menurunkan Allah. Allah maha tinggi. Ya, ayatnya kalau uluwi sifat tadi disebutkan dalam ayat walillahi al-masalul a'la, ay bimana as-sifatul ula, sabihis marobikal a'la, al-aliyu al-azim. Ya, sabihis marobikal a'la, ayat kursi, al-aliyu al-azimu. Jadi Allah disifati dengan sifat yang maha tinggi, itu uluwi sifat.
Adapun uluwil qahar yaitu bahwa Allah Maha berkuasa, yaitu la mughaliba lahu wala munazi'a lahu. Bimana kullu syai'in tahta sultanihi, tahta sultanihi wa qahrihi. Jadi semua makhluk di atas kekuasaan Allah, ya, di atas penguasaan Allah. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang menjadi khilaf, artinya khilaf di antara ahlu kiblah. Ahlu kiblah bahwa Allah di mana? Ya, ketika orang ditanya Allah di mana? Kalau orang-orang Jahmiyah mengatakan Allahu fi kulli makan. Jadi Allah di setiap apa? Tempat. Allahu fi kulli makan. Atau dalam thariqah sufiyah yang meyakini hululiyah itihadiyah, bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya. Sebagian ahlul kalam mengatakan Allah tidak boleh ditanya di mana. Artinya la yasluh an yuqal aina. Jadi sebagian ahlul kalam berkata tidak layak Allah ditanya di mana. Jadi jangan bertanya ain, di mana Allah. Maka mereka mengatakan Allahu laisa dakhilul alam wala khariju al alam, wala fawq wala tahat, wala yamin wala shimal. Jadi Allah jangan dibilang di atas atau di dalam, di luar atau di dalam alam, di atas atau di bawah, di kanan atau di kiri. Nah, ini seperti thariqah Mu'tazilah. Mereka mengingkari penetapan di mana Allah. Ahli sunnah yusbituna anallah ta'ala alin fawqa jami'i khalqihi, alin fawqa arsyihi. Ahli sunnah itu meyakini bahwa Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, tinggi di atas arasnya. Maka ahli sunnah membagi ulullahi bidzatihi tanqasimu ila qismain, uluwil am, uluwil khas. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa zat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan uluwullahi ta'ala dalam arti zat itu dibagi dua. Uluwil am artinya ulu secara umum, bimana anallaha ta'ala fawqa jami'i khalqihi, bahwa Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka ini dinamakan ulul am karena menunjukkan umum seluruh makhluknya. Kemudian ulu al khas, ulu secara khusus, yaitu anallaha ta'ala alin fawqa arsyihi, bahwa Allah tinggi di atas arasnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Quran kalimat istawa alal arsh. Jadi istawa alal arsh. Istawa bimana ala wartafa'a. Jadi istawa bimana ala wartafa'a. Ya. Kemudian ahli sunnah menetapkan sifat ulu bidzat bidilalatil kitabi, bidilalatis sunnati, wa bidilalatil ijma'i, wa bidilalatil
akli wa bidilalatil fitrati. Jadi ahli sunnah menetapkan bahwa Allah tinggi di atas makhluknya dengan zatnya itu dengan 5 dalil. Dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma, dalil akal, dan dalil fitrah. Dalil fitrah. Kalau kita ditanya mal farqu baina adillah aqliyah wa baina dilalatul fitrah. Yani mal farqu baina dilalatul fitrah wa dilalatul aqli. Dilalatul aqli ala tariqatu ta'aqqul, ala tariqatu tafakkur. Bihila fi dilalil fitrah yani ala tul biduni ta'aqqul wa biduni tadakkur wa biduni tafakkur. Apa bedanya dalil fitrah dengan dalil akal? Kalau dalil akal itu ada muqaddimah berpikir, artinya menggunakan muqaddimah berpikir dengan thariqah tafakur, bertafakur kemudian bertadabur. Adapun dilalatul fitrah, fitrah itu alatul bimana mubasyarah. Manusia ketika ya contohnya ditanya tentang sesuatu, secara fitrah dia menjawab dan tidak perlu melakukan penelitian, berpikir, menelaah. Nah itu bedanya dan nanti kita akan jelaskan. Nah, pertama adalah dalil nakli adilah minal kitab, yaitu dalil dari Quran. Dalil dari Quran. Nah, yang pertama isbat sifatil ulu fil Quran. Yani isbat sifatil ulu wa isbat kalamil ulu. Jadi dalam Quran disebutkan kalimat ulu yang artinya tinggi dengan kesepakatan ahlu lughah. Yaitu seperti tadi sabihis marobikal a'la. Sabihis marobikal a'la. Wa huwa al-aliyu al-azim. Ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Quran apa saja? Yaitu menetapkan kalimat ulu dalam Quran. Ya, contohnya apa? Sabihis marbikal ala wa huwal aliyul azim. Ayat yang lain? Contoh yang lain. Wa huwa al-aliyu al-kabiru. Ayat berapa? Wa huwa al-aliyul kabir wa huwa al-aliyul azim. Sabihis marbikal a'la. Ada lagi? Ada Aliyul Hakim. Ayat berapa? Asyura Aliyul Hakim. Ya semana dengan itu. Ya. Yaitu tasrih dengan kalimat apa? Ulu ya. Yang kedua, kalimatu istawa. Kalimat istawa. Kam marah kalimat istawa fil Quran? Kalimat istawa
Kam marrah fil Quran istawa? Nah, kalimat istawa kam sab'ah marrah baki tis'ah kalimat istiwa laisa istawa ala laras kalimatu istiwa soal kalimatu istiwa fil Quran bukirat fi tis'i marratin sabu marat alamada alal arsy wa maratani alamada ala sama. Jadi 7 kali istawa dikaitkan dengan aras. 6 ayat sumastawa alal arsy. Jadi sumastawa alal arsy itu 6 ayat. 1 ayat dibalik ya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Itu surah apa? Surah Toha. Jadi surah Toha ayat berapa? Ayat 5. 2 ayat lagi itu ke sama. Surah apa? Al-Baqarah. Waladzi khalaqalakum fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama. Yang kedua surah Ad-Dukhan ya. Tsumma stawa ila sama'i wa huwa dukhanun. Jadi 7 ayat kalimat istawa. 2 ayat istawa kepada langit, artinya nisbatnya tsumma stawa ila sama. Kemudian 7 ayat istawa dikaitkan dengan aras. 6 ayat sumastawa alal arsy. 1 ayat dibalik Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Dan makna istawa menurut kesepakatan ahli lughah, bukan menurut ahlul kalam, istawa bimana ala wartafa. Jadi istawa bimana ala wartafa, bukan istawa bimana istaula. Jadi kalau ahlul kalam mengartikan istawa bimana istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Ya. Jadi diulang-ulang dalam Quran kalimat istawa yang artinya tinggi semuanya. Maknanya Allah tinggi di atas arasnya. Nah, istawa itu bimana ala wartafa'an. Maka para ulama mengatakan Allahu alin fawqa arsyihi. Iya. Atau dikatakan Allahu alin fawqa jami'i khalqihi. Kemudian dikatakan apa? Bainun an khalqihi. Jadi pahami supaya tidak salah memahami, sehingga ahlul kalam itu salah menisbatkan kalam kepada ahlu sunnah atau salafi. Ya. Allah di atas arasnya. Jadi Allah di atas arasnya. Dan tidak diartikan Allah bersemayam di atas aras. Karena kalimat bersemayam itu ya memiliki makna kayak duduk apa? Di kursi gitu. Itu kalau diartikan dengan bahasa. Maka ahli sunnah mengatakan tinggi atas di atas arasnya. Kemudian ahli sunnah mengatakan bahwa Allah
la yahtaju ila arash. Allah itu tidak butuh dengan arash. Wal arsyu la tuqilluhu. Arash itu tidak diartikan memikul Allah. Hanya kalau kita katakan ini apa ini aqua di atas meja, maka yang dimaksudnya tidak mumasah. Mumasah apa? Menyentuh. Tapi ahlu sunnah tetap mengatakan ba'inun an khalqihi. Dan itu ucapan jumhur ahlu sunnah, yaitu Allah tinggi di atas arasnya. Wal arsyu la tuqilluhu. Aras itu tidak memikul Allah itu. Dan Allah tidak butuh dengan aras. Maka uluwillahi ta'ala fawqa arsyihi taliku bijalalihi wa 'azamatihi. Maka Allah tinggi di atas aras itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu dalil yang kedua ya dalam Quran. Yang ketiga, redaksi dalam Quran bahwa Allah tinggi, yaitu fauqiyah. Jadi fauqiyah. Dan kalimat fauqiyah di dalam Quran itu disebutkan dengan dua redaksi. Jadi kalimat fauqiyah di dalam Quran itu disebutkan dengan dua redaksi. Yang pertama, biduni harfin. Yani biduni adatin, di mana Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dia Allah berkuasa di atas hambanya. Jadi tanpa huruf. Yang kedua, ma'adzikil huruf. Itu ketika Allah menyebutkan malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ainal malaikah? Malaikat di mana? Malaikat di mana? Malaikat itu di langit. Malaikat di mana? Di langit. Dan Allah di atas mereka. Jadi menunjukkan Allah tidak dikatakan di mana-mana, karena Allah menyebutkan malaikat di langit, kemudian Allah di atas mereka, yaitu siapa? Para malaikat. Jadi tadi menyebutkan ulu, kemudian istiwa, kemudian apa? Fauqiyah. Yang ketiga adalah al-uruj. Al-uruj ismana uruj, naik ya. Jadi naik kemana? Ke atas. Jadi menunjukkan Allah tinggi, karena Allah mengatakan uruj. Contoh ayatnya apa? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ini ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat naik dan ruh siapa? Malaikat Jibril ilaihi, kepadanya. Jadi di sini menunjukkan ta'ruju ilai, menggunakan kalimat ila yang artinya malaikat naik kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi uruj. Yang keempat, as-su'ud. Su'ud. Mana su'ud, uruj sama, artinya naik. Contohnya apa? Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu. Yas'adu.
ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu. Kepadanya naik al-kalimut thayyibu. Apa al-kalimut thayyibu? Apa arti dari kalimat al-kalimut thayyibu? Tahlil, takbir, tahmid, tasbih, al-kalamul khair, dakwah juga, semuanya adalah al-kalimu thayyibu. Kemudian berikutnya yang masih sama, yaitu an-nuzul, tanzil, yang artinya menurunkan. Turun dari mana? Dari atas, menunjukkan Allah di mana? Di atas. Tanzilul kitabi minallahi, apa ujungnya? Al-ajizi al-hakimi. Tanzilul kitabi minallah al-ajizi al-hakim. Jadi turun kitab ya dari Allah. Dari mana? Dari langit. Ya, artinya Allah menurunkan kitab. Ya. Bagaimana Allah menurunkan Alkitab? Quran khususnya. Jelek ke bumi. Nah. Tanzilul kitabi minallah al-ajizi al-hakim. Bagaimana Allah menurunkan kitab? Berapa kali Allah menurunkan kitab? Mau disebutkan 2 atau 3? 2 atau 3? Ya. Mau 2? Ila sama'id dunya. Allah menurunkan Quran ke langit bumi. Yang dijaga oleh siapa? Para malaikat, ya. Yang dijaga oleh para malaikat. Kemudian min sama'id dunya ilal ardi ala tariqati Jibril alaihi salam munajjaman mufarraqan. Jadi Quran satu kaligus turun ke langit bumi, kemudian dari langit bumi melewati Jibril alaihissalam ke bumi dengan cara beransur. Jadi mufarraqan munajjama. Jadi Quran itu tidak 30 juz jelek ke bumi ya, seperti suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Tidak, tetapi berangsur ya. Datangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ke-6, tadi udah berapa? 5, udah 6. Baru 6. Sekarang ke-7. Hah? Ke-6. Ke-6. Yang ke-6 adalah rab'u ba'di makhluqatihi. Rab'u ba'di makhluqatihi. Yang ke-6 yaitu diangkatnya kepadanya sebagian dari makhluknya. Contohnya apa? Nabi Isa, wa rafi'uka barafa'ahullahu ilaihi. Boleh ayat itu. Kemudian ayat yang lagi tadi, wa rafi'uka ilayya, dan diangkatnya kamu kepadaku. Dan itu semuanya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Afwan, Nabi Isa alaihi salam. Yang ke-7,
Dzikru ba'di khalqihi annahu aqrabu ilaihi. Yani dzikru ba'di khalqihi annahu aqrabu ilaihi. Yang ketujuh, bahwa Allah menyebutkan sebagian makhluknya bahwa makhluknya lebih dekat kepadanya. Ini dalam surah apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, As-Saffat ya. Fusilat. Innal ladzi, ayatnya apa? Innal ladzina inda, apa ayatnya? Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ada di sisinya, berarti makhluk ada yang dekat kepada Allah. Siapa itu? Para malaikat. Jadi dan itu adalah para malaikat. Ya. Kedelapan. Jadi supaya kita paham redaksi Quran. Nah, yang kedelapan, at-tasrih bi annahu fis sama. Ini at-tasrih bi annahu fis sama. Ayatnya apa? Amintum man fis sama. Hanya fi-nya di sini bukan fi'li dzarfiyah, tetapi bimakna ala. Amintum man fis sama ay bimakna man a'la as-sama. Jadi fi-nya bukan fi'li dzarfiyah, tetapi fi bimakna ala. Kalau diartikan fi-nya li dzarfiyah, maka as-sama bukan mana sama sab'u samawat, tapi as-sama bimana ulu. Yani amin tuman fil ulu. Itu dalil dalam Quran. Jadi dalil dalam Quran diredaksikan dalam berapa redaksi tadi? 8. Satu, ala, al-ulu. Kedua, fauqiyah. Ketiga, istiwa. Keempat, al-urud. Kelima, as-su'ud. Keenam, an-nuzul. Ketujuh, yani Rabb mubadi makhlukatihi. Ke-8 Bisama. Ke-9 9 tuh. Akrob, anna ba'du makhlukati akrobu ilahi. Jadi berapa? 8 9. Hah? 8 ya. Nah, itu dalil Quran.
Dan seyogianya ahli sunnah, ya, apalagi para ustadz, ustadzah, harus sedikit untuk menghafal semua dalil-dalil tadi. Itu dalil Quran. Nah, masih ada 5 menit. Sekarang dalil sunnah. Dalil dari sunnah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Jadi sunnah Nabi itu ada 3. Sunnah qauliyah itu sunnah dalam bentuk qaul Nabi SAW. Yang kedua sunnah fi'liyah, artinya berupa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah. Takrir adalah dalam arti sederhana adalah persetujuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sunnah qauliyah, kadu'ain Nabi sallam fi du'ai sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Subhana rabbiyal azim fi ruku'. Subhana rabbiyal a'la. Mal faidah fil farqi baina ad-du'a fi sujud subhana rabbiyal a'la wa baina du'a fi ruku' subhana rabbiyal azim. Apa faedahnya? Ketika sujud bacanya subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Maha suci Allah, Rabb yang maha agung, gitu kan? Ketika sujud. Maaf ketika ruku. Tapi ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya. Itu sunnah qauliyah. Artinya sunnah secara ucapan. Yang kedua sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah artinya perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan dan mengimani bahwa Allah tinggi di atas makhluknya. Salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berisyarat ke langit dalam beberapa momen. Momen yang pertama ketika beliau mengatakan Allahumma syhad, Allahumma ishhad. Ya. Yang kedua ila rafiqil a'la. Allahumma syhad ketika apa itu? Hah? Ketika kapan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ila rafiqil a'la. Ketika kapan Nabi SAW mengatakan Allahumma ishhad? Kira-kira apa? Kapan? Allahumma ashhad ketika Nabi SAW berkhutbah di Arafah, ya, bahwa beliau membacakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Artinya bahwa beliau telah menyampaikan seluruh wahyu dari Allah, syariat. Ila rafiqil a'la kapan? Indah syakratil maut. Karena ruh Nabi diangkat kemana? Ke langit. Ya. Itu adalah sunnah fi'liyah.
Dan sunnah qauliyah, ketika Nabi SAW menikah dengan siapa? Ada yang tahu hadis bahwa ada yang tahu? Hah? Nikah yang tidak ada walinya? Nabi SAW nikah tidak ada wali. Walinya Allah. Zainab radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW mengatakan, aku dinikahkan oleh Allah yang ada di atas langit, gitu ya. Dan itu ucapan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah sunnah takririyah. Nah, sunnah takririyah ini hadis sujariyah, hadis jariyah, yaitu hadis yang ma'ruf bahwa seseorang akan memerdekakan budak. Kemudian Nabi SAW menguji dengan dua pertanyaan penting, bahwa Nabi SAW mengatakan, Ainallah wa man ana? Qala Allahu fis sama wa anta Rasulullah. Faqala Nabi SAW, atikha fa innaha mu'minah. Maka wanita itu berkata, Allah di atas langit dan engkau adalah Rasul Allah. Maka Nabi SAW berkata, merdekakan dia karena dia adalah seorang yang mukminah. Dalam arti baginda Rasulullah SAW membenarkan ya ucapan wanita itu. Jadi membenarkan ucapan wanita itu ketika wanita itu mengatakan Allahu fis sama, Allah di atas langit. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah seorang yang mukmin. Itu dalil Quran, kemudian dalil sunnah. Nah, adapun dalil ijma terakhir sebagai penutup. Nah, yang ketiga adalah dalil ijma. Ijma artinya adalah merupakan kaul para ulama, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita berikan contoh ya di sini ucapan para ulama. Ya. Tentu yang pertama adalah al-imatu al-arba'ah, yaitu imam yang 4. Yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Ya. Kalau perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa zat yang berhak di kita berdoa adalah zat yang disifati dengan sifat ulu. Karena sifat supla itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Kalau Imam Malik jelas ya, ketika ada orang bertanya tentang kalimat istiwa, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun, ya.
Wasu'alu anhu bid'atun. Jadi istiwa mananya maklum, kemudian kaifiyahnya majhul, dan bertanya tentang bagaimana adalah bid'ah. Nah, saya bacakan dua aja sebagai penutup. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, Imam Auza'i itu lahir atau meninggal dunia tahun 157 Hijriah. Jadi 157 Hijriah, beliau berkata, kunna watabi'una mutawafiruna naqulu innallaha azza wa jalla fawqa arsyihi wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatihi. Ya, jadi kata beliau, kami dan para tabi'in ya, semuanya mengatakan bahwa Allah di atas arasnya, dan kami beriman kepada apa-apa yang datang dari sunnah tentang sifatnya. Kemudian yang kedua adalah Imam Al-Muzani. Ya, Imam Al-Muzani yaitu tadi dikatakan dalam kitab tadi, alin ala arsyihi ya, bi majdihi bidatihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Kemudian diantaranya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, yaitu 264, sama dengan Imam Muzani 264 ya. Dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Jadi Ar-Razi ini itu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan, adrokna al-ulama fi jami'il amsari Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan, fakana madhabuhum al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu wa anallahu azza wa jalla ala arsy ba'inun min khalqihi. Jadi ucapan yang paling pokoknya wa anallahu ta'ala arsyihi ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Kemudian Al-Imam As-Sabuni. Al-Imam As-Sabuni beliau berkata, wa ya'taqidu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allaha fawqa sab'i samawatihi ala arsyihi mustawin kama nataqa bihi kitabuhu. Wa ulama'il ummah wa a'yanul a'immah minas salaf rahimahullah lam yakhtalifu fi anna Allah ala arsyihi wa arsyuhu fawqa samawatihi. Jadi ini perkataan para ulama itu sepakat mengatakan Allah tinggi di atas arasnya, Allah tinggi di atas makhluknya ya. Nanti kita akan sebutkan syubhatnya di pekan depan insyaallah. Yang jelas ya kita hafalkan aja yang paling pokok Quran dan hadis ya, yang menunjukkan Allah tinggi di atas arasnya. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.